Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Nurmalah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata pelajaran seni budaya, materi seni tari pada kurikulum Merdeka. A. Rasional mata pelajaran seni tari. Seni merupakan respon, ekspresi, dan apresiasi manusia terhadap berbagai fenomena kehidupan, baik di dalam diri maupun di luar diri seseorang, yang terdiri dari budaya, sejarah, alam, dan lingkungan sekitarnya, yang diekspresikan melalui media tari, musik, rupa, lakon, atau teater. Belajar dengan seni mengajak manusia untuk mengalami, merasakan, mengekspresikan keindahan, dan untuk berpikir serta bekerja secara artistik. Sedangkan belajar tentang seni membentuk manusia menjadi kreatif, memiliki apresiasi estetis, menghargai kebinekaan global, dan sejahtera secara psikologis. Untuk belajar melalui seni berdampak pada kehidupan dan pembelajaran yang berkesinambungan. Oleh karenanya, pembelajaran seni dapat dilakukan melalui pendekatan belajar dengan seni, belajar tentang seni, dan belajar melalui seni. Seni tari dapat membantu peserta didik memiliki kepekaan sosial dan estetis, mengembangkan sensitivitas, multi kecerdasan, kreativitas, dan nilai-nilai kehidupan, sehingga membentuk karakter serta kepribadian yang positif. Pembelajaran seni tari haruslah membentuk intradisipliner dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang digunakan untuk memperhatikan budaya dan konteks sosial melalui pengalaman, mengalami, menciptakan refleksi, berpikir secara artistik, dan berdampak sesuai elemen pada capaian pembelajaran seni. B. Tujuan mata pelajaran seni tari. Seni tari bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk 1. Meningkatkan kecerdasan khususnya kinestetik sebagai ungkapan ekspresi melalui gagasan, perasaan, kreativitas, dan imajinasi yang memiliki nilai estetis dan artistik. Kehalusan budi sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengontrol dan mengatur tubuh sebagai media untuk mengungkapkan gagasan dengan percaya diri. Yang kedua, mengelola tubuh untuk mengembangkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kesadaran diri yang mengasah kreativitas dan imajinasi untuk diungkapkan melalui gerak tari sebagai bentuk komunikasi yang memiliki keindahan dan artistik. 3. Meningkatkan kepekaan, rasa, dan nilai estetis seni dan budaya tari dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 4. Memahami budaya Indonesia, meliputi sejarah dan tari tradisi melalui berbagai sumber daya dan aktivitas seni yang bermakna sebagai pembentukan identitas diri dan bangsa dalam menghargai keberagaman serta pelestarian budaya seni tari Indonesia. 5. Mengembangkan tari tradisi Indonesia dan menyebarluaskannya sebagai usaha menjalin interaksi sosial serta komunikasi antar budaya dalam konteks global. Dan yang keenam, mewujudkan tantangan perkembangan dan perubahan di abad ke-21. C. Karakteristik mata pelajaran seni tari. Seni tari merupakan pembelajaran berbasis pada kecerdasan kinestetik dengan memperhatikan norma yang erat kaitannya dengan budaya dan pola pikir masyarakat setempat. Melalui seni tari, peserta didik dapat meningkatkan kreativitas dan apresiasi dalam berkarya seni dan dapat memaknai fenomena kehidupan yang diimplementasikan dalam keseharian. Dalam pembelajaran seni tari dibutuhkan pendekatan berupa elemen-elemen yang saling berkaitan, yaitu mengalami, mencipta, dan refleksi yang bermuara pada berpikir dan bekerja artistik sehingga berdampak bagi dirinya dan orang lain.
tahapan dari setiap fase merupakan siklus bukan taksonomi. Dan setiap fase mempunyai capaian pembelajaran yang berbeda-beda. Adapun siklusnya sebagai berikut. Yang pertama, berpikir dan bekerja artistik. Berpikir dan bekerja artistik ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, merancang, menata, mencipta ulang, menghasilkan dan menunjukkan ide tari secara artistik, baik secara individual maupun berkelompok, yang diperoleh dari hasil berpikir sampai menemukan karakteristik gaya secara personal. 2. Mengembangkan ide dengan memperhatikan unsur utama dan pendukung tari seperti musik, properti, tata rias, tata busana, panggung, dan juga merancang manajemen pertunjukannya. 3. Mengeksplorasi dan menemukan sendiri bentuk karya yang bisa mengelaborasi aspek seni yang lain, seni rupa, tari, drama, bahkan non-seni yang membangun dan bermanfaat untuk menanggapi setiap tantangan hidup dan kesempatan berkarya artistik. Lalu yang kedua, mengalami. Mengalami ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, mengamati, merasakan, menggali, dan membandingkan berbagai macam pertunjukan tari dalam konteks sejarah dan budaya. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk melihat seni pertunjukan tari dari berbagai sumber seperti pertunjukan langsung, koreografi dari rekan dan rekaman. Yang ketiga, memahami nilai dari pertunjukan tersebut melalui latar belakang, fungsi, makna, simbol, dan nilai estetis dalam menciptakan karya. Dan yang keempat, mengembangkan kepercayaan diri dalam eksplorasi gerak tubuh melalui fleksibilitas, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan kekuatan. Yang ketiga, mencipta, terdiri dari 2 poin. Yang pertama, mengidentifikasi, mengemukakan, menemukanali, merangkai, membuat, dan menciptakan tari dengan menerapkan prinsip dan prosedur penciptaan tari. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dalam mengekspresikan diri melalui gerak yang diciptakan dengan memperhatikan keorisinalitasan. Hal ini akan menumbuhkan motivasi berkreasi dalam diri yang berpengaruh terhadap penemuan-penemuan bentuk gerak tari yang inovatif. Yang keempat, merefleksikan, di mana merefleksikan ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama, mengemukakan, menghargai, mengukur, dan mengevaluasi hasil karya tari dengan mempertimbangkan ide-ide dan pengalaman. Yang kedua, berupaya menilai kekuatan dan kelemahan untuk mendukung dan mengembangkan kemampuan diri atau pribadinya. Yang kelima, berdampak, terdiri dari 2 poin. Yang pertama, merespon dirinya atau keadaan diri sekitar untuk dikomunikasikan dalam bentuk karya tari sehingga dapat mempengaruhi orang lain dan lingkungan sekitar. Yang kedua, memilih, menganalisa, dan menghasilkan karya tari dengan kesadaran untuk terus mengembangkan kepribadian dan karakter bagi diri sendiri, sesama, dan persatuan nusa dan bangsa. D. Capaian pembelajaran mata pelajaran seni tari setiap fase. Fase A, umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD atau MI atau program paket A. Pada akhir fase, peserta didik mampu mengemukakan pencapaian diri dalam mengenali unsur utama tari, gerak di tempat, dan gerak berpindah tempat, melalui pengamatan bentuk tari sebagai pengetahuan dasar dalam membuat gerak tari yang dipertunjukkan sesuai norma atau perilaku dengan percaya diri sehingga dapat menumbuhkan rasa keingintahuan dan antusiasme. Fase B, umumnya untuk kelas 3 dan kelas 4 SD.
MI atau program paket A. Pada akhir fase, peserta didik mampu menilai hasil pencapaian diri dalam mengenal tari sebagai wujud ekspresi diri. Melalui pengamatan bentuk, penyajian tari berdasarkan latar belakang, serta pengidentifikasian dalam menerapkan unsur utama tari, level perubahan arah, sebagai bentuk ekspresi tari, kelompok yang dapat menumbuhkan rasa cinta pada seni tari. 3. Fase C, umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI atau program paket A. Pada akhir fase, peserta didik mampu menghargai hasil pencapaian karya tari dengan mengenal ragam tari tradisi, menggunakan unsur pendukung tari dan menerapkan desain kelompok pada pertunjukan melalui pengamatan berbagai bentuk tari tradisi yang dapat dijadikan inspirasi untuk merespon fenomena di lingkungan sekitar dengan mempertimbangkan pendapat orang lain. Fase D, umumnya untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP atau MTS atau program paket B. Pada akhir fase, peserta didik mampu menilai hasil pencapaian karya tari dalam mengembangkan tari kreasi untuk membuat karya tari yang berpijak dari tari tradisi dengan menggali latar belakang tari, tradisi berdasarkan jenis, fungsi, dan nilai sebagai inspirasi dalam membuat gerak tari kreasi yang mempertimbangkan unsur utama dan unsur pendukung tari sebagai wujud ekspresi untuk mengajak orang lain atau penonton bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Fase E umumnya untuk kelas 10 SMA atau MA atau program paket C. Pada akhir fase, peserta didik mampu mengevaluasi hasil penciptaan karya tari dalam mengekspresikan diri dengan menciptakan karya tari yang berpijak dari tari tradisi berdasarkan makna dan simbol sebagai inspirasi saat membuat gerak tari kreasi secara individu ataupun kelompok sebagai wujud aktualisasi diri. 6. Fase F, umumnya untuk kelas 11 dan 12 SMA atau MA atau program paket C. Pada akhir fase, peserta didik mampu mengevaluasi hasil penciptaan karya tari dalam mencipta karya seni dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen produksi dan membandingkan berbagai macam pertunjukan tari, tradisi maupun kreasi berdasarkan makna, simbol, dan nilai estetis dari perspektif untuk menciptakan karya tari secara individu ataupun kelompok sebagai bentuk aktualisasi diri dalam memengaruhi orang lain. Baik, demikian yang bisa saya paparkan mengenai capaian pembelajaran seni tari dalam kurikulum Merdeka Belajar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.